Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dandi Arya Rizky Sabuta dengan NIM 204105020 dari kelas Ekonomi Syariah 3. Di sini saya akan menanggapi video tentang dua ekonomi sektor atau ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah dari Dr. Bapak Abdul Wadud Nafis LC MEI. Yang pertama, saya akan secara teoritis memiliki tiga macam. Yang pertama adalah dua ekonomi sektor. Yang kedua adalah ekonomi tiga sektor. Yang ketiga adalah ekonomi empat sektor atau ekonomi terbuka. Yang dibahas secara khusus adalah ekonomi dua sektor yang meliputi diagram dan investasi. Pengertian ekonomi dua sektor. Pengertian ekonomi dua sektor adalah dibagi menjadi dua macam, yaitu sektor rumah tangga dan perusahaan. Yang kedua, perekonomian dua sektor merupakan bentuk yang paling sederhana dari analisis ekonomi yang dari kegiatan ekonomi dari suatu negara, yang dimana masyarakat berperan sebagai produsen atau konsumen, sedangkan pemerintah yang mendimensi apa yang diproduksi dan apa yang harus dikonsumsi, maka tidak diperkenalkan dalam pelakuan ekonomi. Yang selanjutnya adalah mengenai diagram ekonomi dua sektor. Di sini dibagi menjadi dua, yaitu rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen, dan tidak ada campur tangan dari pemerintah maupun dari dalam negeri maupun luar negeri. Yang pertama, rumah tangga produsen yang berperan sebagai proses produksi. Rumah tangga produsen mendapatkan anggaran dari pemerintah konsumen yang didapat dari penjualan desa dan mendapat imbalan berupa uang jika mereka mampu menjual barang dan jasa dari apa yang mereka produksi. Yang selanjutnya adalah rumah tangga produsen mengelola pengeluaran dengan membeli barang dan jasa pada rumah tangga konsumen melalui pasar barang dan jasa. Rumah tangga konsumen mendapatkan penghasilan atau pemasukan dari penjualan atau penyewaan tanah dari tanah produsen. Hal lain yang dapat menghambat pemasukan adalah dengan membeli saham dari rumah tangga produsen. Rumah tangga produsen memberikan keuntungan berupa upah, sewa, bunga, dan profit kepada rumah tangga konsumen. Kemudian, aliran pendapat dari ekonomi dua sektor dibagi menjadi empat. Yang pertama, sektor perusahaan merupakan faktor produksi yang dimiliki oleh rumah tangga. Yang kedua, sebagai pendapatan yang didapatkan dari rumah tangga atau lingkungan produksi. Yang ketiga adalah sisa pendapatan rumah tangga yang tidak disesuaikan akan ditanggung oleh institusi keuangan. Yang terakhir, keempat, pengusaha yang akan berinvestasi akan meminjam tabungan dari bank. Berikutnya adalah mengenai hubungan antara konsumsi dan pendapatan. Pendapatan anggaran adalah faktor produksi dari pengelola, yang artinya rumah tangga mendapatkan produksi pasti akan melibatkan konsumsi, namun jika telah mendapatkan akan sampai pada saat persidangan. Pada saat mendapatkan penambahan, rumah tangga akan mengambil tabungan yang disimpan, yang berarti mereka harus menggunakan uang apa yang dimiliki untuk membiayai proses produksi. Sedangkan pendapatan menaikkan pengeluaran produksi yang sisanya dapat ditabung. Pada pendapatan yang tinggi, rumah tangga akan yang selanjutnya condongan dalam mengkonsumsi. Yang pertama, kecenderungan konsumsi MPC merupakan perbandingan di antara pertambahan konsumsi yang dilakukan oleh perolehan disposable income. Yang kedua, kecenderungan konsumsi rata-rata atau EPC yang merupakan perbandingan antara tingkat konsumsibilitas. Yang selanjutnya adalah kecenderungan menabung. Yang pertama, kecenderungan menabung maksimal atau MIS yang merupakan pertambahan tabungan disposable income. Yang kedua, kecenderungan menabung rata-rata
yang menunjukkan perbandingan di antara tabungan dan pendapatan disposable. Fungsi konsumsi dan tabungan, yaitu suatu fungsi yang menghubungkan hubungan antara konsumsi rumah tangga dengan pendapatan maksimal. Fungsi tabungan yaitu fungsi yang menunjukkan sifat hubungan antara tingkatan tabungan rumah tangga dengan disposable income dengan fungsi tabungan sebagai berikut. S sama dengan min A plus min 1 plus min C, dan S sama dengan min A plus min B GB, dengan A sama dengan konsumsi pendapatan nasional dengan 0, dan B adalah NPC. Yang berikutnya investasi dan fungsinya. Investasi adalah pengeluaran atau pembelajaran modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan produksi barang dan jasa dalam perekonomian. Investasi meliputi pengeluaran, pembelian barang dan modal, pengeluaran perusahaan, dan penambahan stok barang yang belum terjual. Yang selanjutnya adalah faktor penentu dalam investasi. Di sini dibagi menjadi 6 macam, yaitu tingkat peramalan keuntungan, suku bunga, ramalan kegiatan ekonomi di masa depan, kemajuan teknologi, pendapatan nasional, dan keuntungan yang nantinya akan didapatkan oleh perusahaan. Berikutnya adalah fungsi investasi, yaitu fungsi menunjukkan hubungan antara tingkat investasi dengan pendapatan nasional. Fungsi investasi ini dibagi menjadi 2, yaitu fungsi investasi otonom dan fungsi investasi dan terpengaruh. Yang terakhir adalah keseimbangan perekonomian negara. Dalam 2 sektor tercapai apabila pendapatan nasional sama dengan konsumsi dan investasi serta sama dengan serbaguna. Sekian materi yang saya dapat review dari penjelasan Bapak Abdul Wadud Nafis LC MII. Apabila ada kesalahan kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.